Mainnya bikin Kak Ubed kaget. Ah, itu mah cuman karena belum biasa aja. Kalau kita sering makan berdua di kafe, nanti juga bakal biasa. Memang uang Kak Ubed banyak, mau sering makan di kafe, Kan bisa dicari. nyopet. Kalau mau cepet sama gampang, saya bisanya gitu. Katanya udah nggak mau nyopet lagi. Kalau nggak nyopet lagi, saya nggak bisa ngajak kamu makan di kafe. Ya udah, nggak usah. Masa cuma duduk aja? Jajan dong, Jajan apa? minum. Aku haus. Minum apa? Yang dingin-dingin, Minum aja. Kak Ubed gak pengen neraktir aku makan. Mau? Tapi kita nggak punya uang. Berarti kita harus cari uang. No dong. Ya iya dong. Hayu. Udah 3 hari Jessie nggak bisa aku hubungi. Aku telepon gak diangkat. Aku SMS gak dibales. Aku bukan gak mau ngangkat telepon. Ya denger. Tadi aku di ruang rawat. HP-nya aku silent. Waktu kamu SMS, aku bukan gak mau bales. Gak ada pulsa. Aku lagi di tempat biasa sama Ajeng. Mau kesini nggak? Gak bisa. Kondisi bapak aku makin gak bagus. Ini juga aku cuma pergi mau ke rumah saudara. Mau cari pinjaman uang. Memangnya masih ada saudara yang belum kamu datengin buat pinjem uang? Ada. Saudara jauh sih. Tapi nggak tahu deh dia mau bantu apa enggak. Aku bingung, gak punya pilihan. Ya udah, semoga berhasil. Kita harus bantu Foni, kita operasi. Iya, yuk, yuk. Kak Ubed nyopet? Iya. Biar bisa nraktir kamu minum dan makan. Apa yang diomongin Said bisa aja bener. Ubed memang balik lagi jadi copet. Terus gimana? Ya kita harus cari Ubed. Aku nggak bisa, harus balik ke kantor. Ya udah nggak apa-apa. Saya sendiri aja. Jangan. Terus pakai apa kalau nggak boleh pakai angkot? Aku antar pakai mobil aku. Ngerepotin nggak? Enggak. Ya udah kalau nggak apa-apa, yuk jalan. Urang teh borojolna di Medan. Setelah dewasa, urang merantau. Kaditu, kadinya, kadie. Pernah tinggal di Palembang. Lantas Jakarta. Sempat pula tinggal di Jogja dan Surabaya. Nah, begitu urang ke Bandung, urang teh embung ka mamana deui. Teuing kunaon. Urang genteng harti. Hei Om Boy, Bang Lamhot. kadie Om Boy, aya kopi sama sampe. Bukan sampai, sampe. Salah sedikit saja kau persoalkan. Itu aja. Iya. Ditunggu. Kumaha kabar Minantu? Kata anak saya, menantu saya sekarang sudah kerja. Aluslah hari itu mah. Jadi office boy. Tenanaon. Apa bagusnya jadi office boy? Nggak bisa bikin bangga. Kalau bukan Bang Lamhot yang tanya, saya nggak kasih tahu menantu saya kerja apa. Paling saya bilang, nggak tahu. Jadi office boy itu jauh lebih mulia daripada tetap jadi copet. Dia sekarang memang sudah kerja jadi office boy. Kerjaannya lebih baik daripada jadi copet. Tapi orang tetap nggak bakal lupa kalau dia pernah jadi copet dan dipenjara. Pepatah bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak akan percaya. Beri dia kesempatan. Oke, sekarang aku yang ngawasin, kamu yang nyopet. Oke.
kamu. Kiri. Maaf Pak, salah angkot. Tunggu, Siapa sih? barusan kamu mau nyopet. Maaf kalau ganggu. Sumpah saya emang gak ada maksud. Oke, aku maafin. Sekarang jangan ganggu lagi. Kalau mau bantu, boleh. Waduh, Kenapa? nggak apa-apa. Dia anak buah Saeb. Kamu kenapa Saeb? Dulu aku anak buah dia. Gitu. Untung uangnya cukup. Maaf ya, aku jadi nggak enak. Kan tadi makanannya enak. Kenapa jadi nggak enak? Tagihannya bikin Kak Ubed kaget. Ah, itu mah cuman karena belum biasa aja. Kalau kita sering makan berdua di kafe, nanti juga bakal biasa. Memang uang Kak Ubed banyak, mau sering makan di kafe, Kan bisa dicari. nyopet. Kalau mau cepet sama gampang, saya bisanya gitu. Katanya udah nggak mau nyopet lagi. Kalau nggak nyopet lagi, saya nggak bisa ngajak kamu makan di kafe. Ya udah, nggak usah di kafe. Di kaki lima mau? Mau? Serius? Iya. Oke. Halo, Kamu di mana? lagi diangkot bos. Mau kemana? Kangen deh sama ciloknya Om Ubed. Iya, sebetulnya Om Ubed cuma libur. Apa emang udah berhenti jualan cilok? Gak tahu. Per nih, jajan yuk. Jajan apa? Terserah, aku sih ikut aja. Kamu punya uang enggak? Punya. Berapa? Kakak 2, adik 2. Berarti kamu yang paling tengah. Iya, nomor 3 dari 5 bersaudara. Kalau Kak Ubed? Saya mah cuma 1 bersaudara. Nggak punya kakak, nggak punya adik. Itu namanya anak tunggal, bukan 1 bersaudara. Istri saya nggak bisa jual rumahnya. Surat-suratnya dibawa sama si Deden. Waktu tadi saya telepon, kenapa jawabannya ragu-ragu? Kamu pasti sedang berniat bohong. Tapi otak kamu bekerja kurang cepat. Kamu jangan coba-coba berbohong sama saya. Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih berpengalaman dalam urusan berbohong dibanding kamu. Saya tadi lagi sama Ajeng sama Jesse. Ajeng, Iya, Jesse, iya. Katanya bekas anak buah bos. perempuan-perempuan itu memang bekas anak buah saya. Selain mereka berdua ada juga Putri dan Foni. Mereka semua saya abaikan karena sebagai copet, mereka kurang bisa diandalkan. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengerti kalau saya ini seorang duda. Cari si Deden. Paksa dia ngembaliin surat tanah ke kakaknya. Ke istri saya. Cari kemana? Nggak tahu. Waktu itu saya lihat Ajeng lagi nyopet, terus saya ikutin. Waktu dia lagi lihat isi dompet hasil nyopet, saya tegur, dapat berapa? Dia kaget. Saya bilang, jangan takut, saya juga copet. Terus saya sama dia kenalan. Saya ajak dia gabung ke sini. Nggak taunya dia sudah alumni. Kalau Jesse saya baru kenal tadi. Dia mau operasi jadi partner Ajeng. Jadi, ternyata mereka masih aktif. Sepertinya begitu, bos. Mungkin Foni juga. Mungkin Putri juga. Kalau kata Arman, Putri mah udah nggak nyopet. Insaf. Jadi maling.